Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali belum lama ini kembali menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Salah satu faktor penyebab banjir adalah terganggunya fungsi drainase alami akibat alih fungsi lahan dan perubahan tata ruang. Drainase alami sebenarnya telah terbentuk sejak lama, mengikuti kondisi topografi dan bentang alam Bali. Sungai, jalur sekunder hingga saluran tersier merupakan bagian dari sistem drainase alami yang berfungsi menyalurkan air hujan secara alami ke dalam tanah maupun aliran utama. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan tata ruang dan maraknya pembangunan menyebabkan fungsi drainase alami tersebut terganggu. Dekan Fakultas Teknik Universitas Warmadewa, Profesor Dr. Insinyur Inengah Sinarte mengatakan, sistem drainase buatan memang dibangun untuk mendukung kebutuhan modern, tetapi kapasitasnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan drainase alami. Akibatnya ketika curah hujan tinggi, air yang seharusnya terserap ke dalam tanah justru menumpuk di saluran buatan hingga meluap menjadi banjir. Kondisi ini diperparah dengan semakin berkurangnya kawasan tangkapan air yang seharusnya berperan menyalurkan air hujan ke sungai dan saluran alami. Tanpa konservasi dan pengembalian fungsi drainase alami, sistem drainase buatan tidak akan mampu menampung volume air yang besar. Karena perubahan tata ruang, ada pembangunan yang lain juga, ada pembangunan ekonomi, sepertinya fungsi agraris itu berubah. Ya, jadinya kalau kita membuat sistem drainase yang baru, ini sistem drainase buatan yang memang terkoneksi dengan sistem drainase utama. Kalau kita memang mau menghindari banjir terjadi, jadinya fungsi-fungsi drainase alami yang dulu itu harus kita kembalikan lagi. Kemudian kita harus memang benar-benar konservasi mana daerah-daerah yang menjadi tangkapan air hujan yang menyalurkan air hujan itu ke sistem drainase buatan ini. Jadinya jangan sampai ya air itu tidak terserap ke dalam tanah tapi masuk ke dalam sistem drainase buatan yang bentuknya lebih kecil daripada sistem drainase alami yang sudah ada. Salah satu drainase alami yang paling tidak adalah sungai. Kemudian jalur-jalur subah itu, jalur-jalur tersier subah itu adalah sistem drainase alami dan itu harus kita pertahankan dan itu menjadi sistem drainase yang sebenarnya sudah mengikuti bentuk topografi dari wilayah tersebut. Peristiwa banjir di Bali menjadi pengingat bahwa pembangunan tak bisa mengabaikan fungsi lingkungan. Menghidupkan kembali drainase alami adalah langkah penting agar bencana serupa tidak terus berulang di masa depan. Yana, Bali TV.